Sakinah itu adalah kesiapan menerima kelebihan sekaligus kekurangannya. Makanya pahala seorang orang tua yang ketika menikahkan anaknya dengan ikhlas, gantinya adalah surga. Maka kalau tidak punya bekal yang disebut dengan bekal rumah tangga, jiwat rumah tangga itu hanya bukan yang disebut baiti jannati, tetapi baitina. Apakah itu? Ketenangan hati. Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cung lauk na karama marab hayam na cecempe dari yuk maloba jawab salam acan kabeh melakai sisi luwung di Banyuran make cai bisi tadi nuju malawung cing urang balikan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kompak insya Allah berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Semoga yang menjawab salamnya tadi keras, kompak, bertambah-tambah kebaikannya, amin. Tambah usianya dan barokah, amin. Tambah rezekinya, amin. Tambah mobilnya, amin. Istrinya tambah solehah. Jual di aminan wae bahaya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimnil hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dhakkirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Suryalaya pangresa Abah Sepuh Abah Anom wa khususil khusus mursyiduna wa murabbi arwahina pangresa guru urang sadayana Syekh Muhammad Abdul Ghal Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada manusia terbaik di dunia, yang gagah orangnya, yang tampan rupawan wajahnya, yang harus selalu kita contoh akhlak dan perilakunya, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Kalau menurut besan Pak Haji mungkin begini: sebadane manjataken puja-puji lan syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam moga-moga dilimpahaken dumateng ngarsa junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Ajengan kumala mencek orang Koranyi. Jigana orang Koranyi mah kieu puji nu direngi-rengi urang sangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja nu diwangun kurene kasastra urang sanggakeun ka hadirat Allah Azza wa Jalla. Ditangtangan ku sholawat ditengtengkeun kana dipi hormat ditungtungkeun kana dipi agul. Nu alus tamtung hade laur nu alus angkat lahir kepat nu kasep jelema nu gagah dedeg pangadegna nu dicontohkeun akhlakna Habibana wa Nabiyana Muhammad. Bismillah pangbuka catur salam tahiyatul islamiyah nu kapihatur kanggo wargi-wargi sareng dulur-dulur nu ti kota nu ti lemur anu dipayun sareng anu dipungkur, ibu-ibu anu emok cabok jeung nu nanggep tuur.
Pertama-tama saya memohon dengan segenap kebeningan hati, ucapan terima kasih kepada para wakil talqin yang hadir di sini yang dimuliakan oleh Allah, khusus kepada pemangku hajat sekaligus pemangku manakib yang dengan segala jerih dan juangnya semoga dicatat oleh Allah dijadikan amal soleh, amin ya Allah ya Rabbal. Semoga yang hadir di sini juga semuanya kebagian barokah, dari mulai barokah ilmu sampai kepada barokah kehidupan kita. Saat ini kehidupan kita sedang diguncang dengan berbagai ujian dari Allah. Adanya ujian untuk menaikkan kelas. Jadi kalau yang tidak mau naik kelas, jangan mau atunya. Anak-anak kita disekolahkan, tidak mau ikut ujian, naik kelas nggak? Aturnya. Makanya ada ujian dari Allah itu untuk menaikkan kelas kita. Ujian itu ada dua, ada yang menyenangkan seperti pengantin nih. Wah, menyenangkan sekali Pak. Daya ge kicep nabe dah yang pangantenan deui. Ngan sanggeus kawin ripuh. Halo. Pacar teh nyakal. Rek dibalikan deui we, apa gitu. Ya, ujian, ada yang menyenangkan, ada ujian itu. Dan orang kadang-kadang dengan hal-hal yang menyenangkan jadi lupa kepada Allah. Celaka. Ada lagi ujian yang membuat hati kita itu mengkerut, susah, sedih. Ya, apalagi sekarang. Beberapa hari ini kan dari mulai awal tahun baru, setahun yang lewat kemarin Pak itu. Waduh, semua harga-harga itu naik Pak. Ya, beras naik, apalagi gas naik, apalagi minyak naik, bapak-bapak juga, iya, itu nggak usah disuruh Pak. Jadi tidak menunggu akhir tahun, bapak-bapak sudah naik duluan Pak. Ya. Ini juga ujian bagi orang yang tidak memiliki iman, masya Allah, akhirnya pontang-panting Pak. Nah, ini pentingnya iman dalam kehidupan kita, baik pengantin baru tadi maupun pengantin bari ini yang sudah kadaluarsa. Ya. Kalau bekalnya bukan iman dan takwa, mau apalagi? Dah hidup teh cuma susah dah. Hidup itu cuma susah dan senang. Kalau menurut bahasa Jerman mah heuheuy dan deudeuh, Pak. Kalau kita sedang senang, heuheuy susurian, sana kemari. Sekali waktu dedeh Pak isukan teboga keur meuli beas jabanding kudu manakib. Alhamdulillah karena manakib sama dengan parasmanan gitu lho. Akhirnya jadwal manakib di list Pak. Hari ini di sini, hari ini di sini. Itu yang nulis ibu-ibu Pak. Kenapa? Untung teu kudu nyangu. Halo. Iya, pengalaman. Ujian, Pak. Soalnya ya baterainya tos letoy, Pak. Geus letoy ga ngulahek, Pak. Jadi suaranya ke sana ada, ke sini nggak ada. Baik. Yang berikutnya saya mohon dengan segenap kebeningan hati kita doakan anak kita terkasih, anak Pak Haji Ande yang kedua ya Pak Haji ya. Alhamdulillah beliau sudah melaksanakan kewajiban agama, karena salah satu kewajiban orang tua begitu anak itu ada jodohnya maka harus segera dihalalkan. Awas. Kecilan di kita. Pulang dari sini kalau nggak dikecilin nanti masuk THT. Harus segera dihalalkan. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Menghalalkan pergaulan anak kita nggak mahal, hanya dengan kalimat Allah. Paling bayar ke KUA berapa? Tapi yang jadi masalah malah orang tuanya, karena dia bukan malu sama Allah tapi malu sama tetangga. Anak sudah bergaulnya jauh. Anak sekarang beda dengan zaman kita Pak. Zaman kita mah dulu masya Allah mau bergaul dekat-dekat saja kagak bisa. Tanya sama kakek sama nenek.
Dulu itu kalau mau pacaran nggak berani kayak anak sekarang. Anak sekarang mah punten, silih kaleng, silih cetrok, harupun cucungnya kinung bapakna. Belum halal Pak, belum. Ya, dulu kalau mereka pada mandi di pancuran tidak pernah terjadi pemerkosaan Pak. Padahal di pancuran itu pada telanjang Pak. Nggak pernah terjadi pemerkosaan. Paling juga pemuda naong saeutik mantak turuwisen itu. Tapi tidak pernah. Sekarang WC sudah tertutup, jamban di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Kenapa? Dulu meskipun ilmu sedikit, pendidikan rendah, tapi iman kuat. Sekarang, Masya Allah, pendidikan tinggi, mohon maaf, iman kuat, imin masalahnya. Iya. Makanya anak-anak sekarang ketemu gacoannya sedikit, gebetannya sedikit, mohon maaf, wes bablas. Es lilin, es cenol, dagang kalapa di karungan, tos ulin patuangan ngejenol, indung bapa harurungan sia. Pajarkeun asbak teh batok sing goreng taneuh dadakan, pajarkeun awakna teh montok sing goreng baru aya anakan. Borosot teh anaknya lahir ke dunia, yang repot siapa? Orang tuanya. Mohon maaf, ngetuk tetangga malam-malam. Neng, tolong mah. Aya naon mah? Punten tulungan anak mah. Kunaon? Tabrakan. Bu, di mana? Di Belendung. Sanes. Di mana? Di Purwadadi. Sanes. Tabrakan. Bu mah tabrakan kunaon? Tabrakan anak mah teh ngan punten. Beres tabrakan sanes ngalom ka jero, tapi ngajenol keluar. Halo, cek tatanggana mama untung, hemat listrik, hemat energi. Emak tidak punya menantu, langsung punya incu, hemat. Apalagi sekarang tidak perlu hajat mah. Bukan itu kata si emak. Emak teh bingung mau ngasih nama ini, takut kayak orang Belendung. Mau ngasih nama iya, sia juga orang Purwadadi. Ek dibere nu eta, sia juga orang Cikaung. Wah, cek tatanggana, udah mak. Berengaran we si Oyong, nah, dah pasti menang gotong royong, mah. Apa yang terjadi? Iman masalahnya. Rumah tangga yang dibangun sedemikian rupa, mohon maaf, untuk hajat segede gini bagi kita tidak mudah. Bagi Pak Haji Andre gampang. Kita mencari uang 100.000, mohon maaf, keringat itu keluar mah dari mata segede-gede kieu sing torojo. Halo. Makanya Neng, mohon maaf, ini adalah Pak Isep itu melaksanakan salah satu wakil dari orang tuamu untuk memberikan nasihat dan amanat terakhir dalam rumah tangga. Mohon maaf, nikah itu ada bahasa hakikatnya. Jangan melihat masalah pernikahan hanya dari kesenangan semata. Cek. Nikah itu, halo, terdiri dari 4 huruf. Awas. 1 nun, 2 kaf, 3 alif, 4 he. Yang pertama, nikah itu menggambarkan nun dari kata nikmat. Tidak ada kenikmatan di dunia selain ada di dalam pernikahan. Apa kenikmatannya? Ya tanya sama yang sudah. Banyak yang menyesal itu, yang habis nikah itu. Menyesal kenapa nggak dari dulu, kan gitu. Hanya kal tetibala. Nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Disanjung jadi pengantin baru tapi kan kaya lagu. Nah, ngan ulah dilagukeun we da ieu bakeur ceramah. Bisi kawalat. Waduh, enaknya pengantin baru silih wapan, hayang kacai dikawal, diwedakan, wah dikipasan, diengkeung-engkeung, datang ka ditu sasalaman, datang nu mawa kado, datang nu mawa gado. Teu mawa kado maksudnya gado hunggul. Halo. Ada kenikmatan, sebulan, 2 bulan masih disebutnya pengantin baru. Tapi setelah itu, mohon maaf, mulai ada huruf kaf. Kaf itu artinya karohah. Karohah itu apa? Mulai masalah-masalah dalam rumah tangga kelihatan. Kumacek si Neng,
Nah geuning si ate kieu kerjaman bobogohan mah Allahu Akbar punten nyebutna ge tepikeun ka sayang, yayang, bebeb, mangga eta. Mimiti kawin manggil ge pan aa, bade ge mangga eta. Tapi kan mulai kelihatan wujud aslinya. Kenapa? Karena dua anak yang berbeda dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, didikan yang berbeda, maka memiliki ciri dan karakter tersendiri. Siapa tahu dah keur bobogohan mah mung katingali atuh gorengna. Aya roromeheun saeutik ditaplokan ku wedak bae. Halo? Belum apa-apa sudah ditelepon. Malam-malam sudah di SMS. Neng, sudah bubu belum? Bubu nyebut bobo ge. Nyebut yayang, bebeb. Padahal aslinya tidak begitu. Begitu nikah, kelihatan wujud aslinya. Nah, ini dia. Mulailah di situ ada masalah. Percekcokan sedikit. Cek si Neng teh geuning teh kanyahoan aya nama belangna. Leungeunna belang, tarangna berang, irungna oge belang geuning teh. Halo? Halo? Ai cek salakina bae. Kitu geuning Neng teh baheula mah geulis. Nah, ari ayeuna punten katingali bopengna. Ai baheula di kumaha, padahal baheula mah punten dihamplas, didempul dan lain-lain. Karohah, pada saat masuk kepada fase karohah itulah rumah tangga itu banyak yang guncang kalau tidak memiliki yang tadi itu. Iman masih ada, kalau iman sudah tidak ada, hancur rumah tangga. Lihat selebritis kita, nikahnya di Mekah, yang menikahkannya menteri. Biayanya berapa? Diekspos di seluruh mass media. Hanya sebulan setelah itu bubar ketawuran. Jika itu tidak bisa diatasi, ya seperti sekarang kita. Dulu pengantin baru, sekarang sudah pengantin bari. Halo? Halo? Beda tidak kicupna. Da kicup lagi kicup penuh penyesalan. Halo? Beda panari kicup anu semangok cuk. Ainu susah mah kiceup. Tiga nu cacingan deh lila-lila teu kaburu ngiceup acan. Tapi ari manakib mah getol. Nah ditanya manakib getol, sabab lamun manakib mah punten bunga-bungangan. Aya awewe punten ieu mah ngabejaan bisi pamajikan bapak soalna. Lalakina 7 lengkah ti imah gablogkeun panto ajrang-ajrangan merdeka. Siapa tahu istri bapak ini. Beres teh wah ngibing lompat atuh kawarun. Kenapa? Neng, nama di bunga alhamdulillah. Caroge abdi 7 lengkah ti imah abdi merdeka. Emang kenapa kalau suamimu ada di rumah? Masya Allah, kalau suami ada di rumah, repot. Apalagi sekarang, zaman COVID, uang tidak ada, penghasilan tidak ada, makan pengen enak, pagawean ngadiukan kanyut, salaki abdi mah. Leung, salaki ece masih bisa bisnis ke sana kemari. Ini mah enggak, pagawean dengan ngusep. Abdi mah geus dari palire, lauk mah di paraban ku paraban nu ngeunah, minimal jeung nok asin. Abdi mah jeung kerotok deui. Sakali waktu mari tak keheul ku abdi. Disangrai tak kerotona. Bikeun ka manehna ongke, lebok ya tak kerotok. Apa yang terjadi? Tidak sedikit wanita yang pada tahap fase kap yang disebut karohah itu dia tidak siap menerima kekurangan suami. Apakah istri juga sama? Sama. Banyak laki-laki yang pada saat fase kap yaitu karohah itu tidak siap menerima kekurangan wanita. Yang namanya manusia tidak akan ada kata sempurna. Yang sempurna itu cuma merek rokok. Nggak ada. Maka hakikat rumah tangga yang disebut rumah tangga sakinah itu bukan sakitu ages aki-aki gengeunah lain. Sakinah itu adalah kesiapan menerima kelebihan sekaligus kekurangannya. Dua hal. Jadi jangan terlena dengan kenikmatan yang hanya lewat mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi fase itu tetap harus Neng, harus AA lalui. Pada saat itu kira-kira siap enggak dengan apa? Tanya kepada yang sudah.
dalam teu era mah geus kolot sih masalahnya. Geus hayang cerai tah. Ibu-ibu teh. Halo? 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 Iya. Cuman saya udah tua sih. Udah mau ngorakeun mah cerai, herang kene disebutna jahe. Aing geus kolot mah nya jadi jalot. Dana kolot. Dijieun kerupuk kulit liat. Dijieun jaket kulit melengkung. Akhirna teh pan disebutna teh bahasa Jermannya awet rajet. Ya. Keluar dari rumah hanya menjelek-jelekan suami. Siapa? Istrinya. Begitu ditanya suaminya, sama masuk di pos ronda, ngadagangkeun istrina. So. Nah, istri saya mah tuh ngecewek we pagawean teh. Matak saya mah geus teu betah di imah teh. Teu betah, ngusuk deui. Ngusuk teh Kang lain ku kedul-kedul teuing saya mah. Geus teu tahan ku pamajikan ka. Eta pamajikan abdi Kang begitu ditikah kanyahoan aslina. Da lamun ngomong persis jiga kacang ningang kajang, merolok we Kang. Terus dalil we. Wah, ngecemreng we. Sakali waktu mah abdi eta keur ngecemreng gitu, ngaleos. Teu katingali ku manehna. Alhamdulillah abdi geus dibalong kieu we. Hai didengekeun tina HP ngecemrek keneh Kang. Halo, ku abdi pernah ditanya. Nah, cek teh euy maneh kitu-kitu teh. Nyaeta tukang abdi mah lamun teu ngamek Kang teh bibir teh sejeding. Oh. Langsung. Taya Pak. Eta mah aya anu boga pamajikan pagaweanna ngan ukur ngecemreng we ka ditu ka dieu. Keuheuh Pak, ditewak, dibengket, diasukeun ka sumur Pak. Modar sia. Nah, ari peuting balik ka dinya, aya nu ngabedega, juring ti sumur keluar. Si goreng teh jin eta ngambek Pak. Sia masuk ke naon cek jin eta ka sumur. Gandeng. Mun ku gandeng jin gitu ka keluar Pak. Cokot deui sia, dicokot deui untung hirup keneh. Allahu Akbar. Ieu teh sarakina nu goreng atawa pamajikanna anu goreng. Lamun di Bandungan salaki nganggo goreng pamajikan, pamajikan nganggo goreng salaki, berarti duanana tukang dagang gorengan. Kenapa bisa begini? Tidak siap menghadapi fase yang disebut karohah. Karohah itu ada fase gelombang penuh ujian di dalam rumah tangga. Pasti itu. Kenapa? Karena orang nikah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut an-nikahu babur rahmat, an-nikahu babur rizki. So. Nikah itu pintu rahmat. Ada makhluk yang tidak suka ketika umat Muhammad mendapatkan rahmat. Siapa? Setan. Maka sok, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum nikah dulu. Ya nggak apa-apa, sekarang sudah tua. Itu pasti punya pengalaman masing-masing. Begitu kita menjelang nikah, Masya Allah itu ujiannya itu dari mana-mana. Yang tidak jadi masalah, dipermasalahkan. Orang teu mere duit, teu mere modal, eta arek kawin ka urang, Allahu Akbar ngagodana, Pak. Padahal mah teu mere modal-modal acan, tapi eta ngadiktekna ka urang. Sampai sebelum pernikahan itu sering terjadi percekcokan, setan itu ikut campur. Begitu nikah dihalalkan, masih tetap ikut campur. Apa yang paling berbahaya? Yaitu pada saat berhubungan badan. Karena pada saat berhubungan badan, jiwa manusia bisa kosong. Kan teu kabayang di kerjaman bobogohan mah tu arek Noel ge make sapu pan sieun. Sekarang sudah malam pertama halal lagi. Nah tinggal naon atuh udah tinggal eneuk-eneukan. Eneuk-eneukan lah orang sebutnya gitu. Urusan 17 tahun ke samping. Yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu eneuk-eneukan lah kira. Halo? 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 Ya. Pada saat kita mau berhubungan suami istri, ingat nggak doanya? Halo? Halo? Ayo eneuk-eneukan teh poho. Ayo doana poho. Paingan. Halo? Ya, itu doanya
biasa filosofinya. Hafal nggak doanya ini? Ayo deg-degan terus. Kalau enggak setan masuk di situ. Makanya kan doanya begini, Allahumma jannibna ya dites teh ame katingali apa aja gitu dari karena apa itu ada gini gitu palingan budak lahir teh ya Allah juga setan. Allahumma jannibna wa jannibna syaitana ma razaqtana hada. Ya Allah, jauhkanlah hubungan badanku dari hubungan badan yang di situ setan ikut campur. Karena manusia pada saat itu lupa segalanya. Dan pada saat itu manusia, mohon maaf, capeknya luar biasa. Bapak capek, macul, mau tepikeun kacul kolor cul. Halo? Macul, Pak. Nyangkul di sawah. 2 kotak. Tidak perlu buka kolor, tidak perlu buka kaos, Pak. Halo? Tapi begitu Bapak nyangkul sama istri Bapak, Allahu Akbar, lupa segalanya, kosonglah jiwa manusia, setan masuk di situ. Begitu setan masuk di situ, mohon maaf, anak kita yang tadinya akan kedatangan ruh kunsi, mohon maaf, maka setan yang sudah dulu ada. Belum ditambah dengan rezeki yang diberikan kepada anak-anak, nggak tahu drum, nggak tahu aspal, yang penting angkut, nggak tahu halal, nggak tahu haram, yang penting masuk perut, kan bahaya itu. Sudah mati tidak bismillah, cokleng, nu aya langsung diundek-undek, babacaan tidak pernah. Akhirnya jangan kaget anak kita seperti yang sekarang. Ini bekal. Karena itu mohon maaf. Kalau anak kita yang lama itu sudah gagal, ya cobalah yang gagal itu. Halo? Maksudnya diketok duko dulu lah. Diketok magic dulu. Kita kembalikan kepada Allah, karena hakikatnya anak itu titipan dari Allah. Kita nggak tahu ruh siapa yang masuk ke situ sampai anak-anak kita seperti itu. Kenapa? Pada saat ujian itu masuk, kurang itu, kurang ini, masih kelihatan akhlak itu, akhlak ini. Makanya pada saat karohah itu banyak rumah tangga itu yang oleng. Jika itu bisa dilalui, maka muncul huruf alif. Nun, kaf, alif. Apa itu? Istiqomah. Maka disebutkan, kalau terjadi kecekcokan di dalam rumah tangga, maka kalau bisa selesaikan oleh kalian berdua. Kalau tidak bisa, mohon maaf, jangan mengadu kepada orang tua. Apalagi cara mengadukannya bukan untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kalau salah-salah, ada orang tua yang anaknya itu anak mama, anak papa, tidak bisa bekerja keras, dimarahin sama suami, pulang ke orang tuanya, ngomong ke orang tuanya bukan orang yang bijak, maka terjadilah kemalahan orang tua. Datang orang tuanya memarahi suaminya. Begitu dimarahi, si suaminya juga merasa nggak enak, ngasih tahu ke orang tuanya. Halo? Apa yang terjadi? Dua keluarga akhirnya bisa bertengkar gara-gara dua anak. Makanya disebut di dalam Al-Quran, jika terjadi percekcokan, maka selesaikan oleh kita sendiri. Tapi kalau misalnya tidak mampu, silahkan mencari hakam. Hakam itu adalah juru damai, bukan provokat. Yang suka mengacaukan rumah tangga itu provokator. Ya, begitu provokator itu bisa kita atasi, maka alifnya juga ada, istiqomah kita. Akhirnya he itu apa? Harisun. Harisun itu, waduh, rumah tangga itu hanya milik kita berdua, dan memang milik kita berdua. Jadi Pak Isep nitip, ingat, anandaku terkasih, nun, kaf, alif, he itu pasti dilalui. Nikmat pasti ada. Karohah pasti akan dilewati. Istiqomahlah kalian di situ, maka insya Allah nanti harisun, saling memiliki, saling menguatkan. Nah, barulah sampai kepada apa yang disebut dengan hikmah dari pernikahan. Hikmah yang pertama, dengan adanya pernikahan, kalian itu bebas mau kemanapun karena ada SIM.
surat izin mondok. Kalian kemana-mana pun tolong bawa itu. Karena kalau kalian mondok misalnya di hotel, di razia, apalagi hotelnya hotel yang islami seperti itu, yang ditanya berarti surat nikah. Makanya kalau sekarang nikah di bawah tangan istilahnya, padahal semua nikah di bawah tangan karena ditulis begini Pak, di bawah tangan. Nggak ada nikah yang di atas tangan Pak. Ya, ada ruginya juga, kemana-mana tidak bisa, paling tidak ada surat keterangan. Jadi pernikahan hikmah yang pertama adalah menjaga kehormatan kalian, menjaga kehormatan orang tua. Kenapa saya sebut menjaga kehormatan orang tua? Yang tadi anaknya sudah bergaul bebas karena malu sama tetangga, bukan dihalalkan. Kenapa? Aduh, can boga waragana, belum punya uang untuk menikahkan anak, dibiarkan berzina, dosa besar tuh orang tua. Halalkan dulu pergaulan anak. Yang kedua, hikmah dari pernikahan itu adalah kasrus syahwat. Syahwat itu terkait dengan kebutuhan biologis manusia. Wajar, meskipun sudah tua, tua itu kepalanya yang ini. Kalau laki-laki kan kepalanya ada dua. Ada yang ininya sudah beruban, tapi di bawahnya, halo, usia boleh 70 tahun, tapi si iminnya masih 17 tahun, bisa jadi. Bisa jadi. Yang berbahaya itu kan itu. Banyak sekarang yang mohon maaf kalau buka. Yang kayak begini, Pak. Aduh, itu gangguannya luar biasa. Begitu dibuka, yang pertama kali muncul TikTok, Pak. TikTok gundal gandul lagi. Halo? Keluar dari rumah, anak-anak sekarang Masya Allah di mana-mana, pulang ke rumah, mohon maaf, istri bapak sudah ketuker sama penampakan. Halo, keluar dari rumah, Masya Allah, Dajjal itu ada di mana-mana sekarang. Tahu Dajjal? Yang kelihatan dada sama bujal itu maksudnya. Syahwat inilah yang membuat manusia kadang-kadang hina. Ajengan bisa jadi bajingan, pejabat akan jadi penjahat hanya karena masalah perut dan di bawah. Apa bedanya yang nikah dengan yang berzina? Mohon maaf, endek-endek karena mas sarua, sok bisa percaya. Sarua, Pak. Dan manusia itu hanya ngurus yang itu sebetulnya. Apa? Yang ada di bawah perut. Yang 2 ons setengah itu. Bapak kalau tidak percaya boleh pulang ke rumah. Pinjemin Bu sama Bapak. Punten. Dipotong dulu di on. Itu cuma 2 ons setengah itu beratnya. Tapi yang 2 ons setengah ini sanggup menghancurkan manusia hina. Sehina-hina. Karena apa? Syahwat. Maka ketika nikah, kasrus syahwat, seseorang memiliki saluran yang halal untuk menyalurkan syahwat. Baru syahwat itu sudah riweuh, apalagi 2 watt, 3 watt. Waduh, repot. Liar ku urusan anu eta, Pak. Bapak pulang sekarang ke rumah, di jalan lihat cewek cakep. Halo? Namanya laki-laki normal, mohon maaf, pasti yang namanya laki-laki normal mah tuh Pak, dapunten. Ustadz juga manusia, Pak. Iya manusia, Ustadz juga manusia. Anger we, Pak. Kucap kicep, Pak. Kalau kita tidak punya iman, mohon maaf, banyak yang jajan di jalan. Padahal barangnya mah sama, cuma casing yang berbeda, itu aja. Kalau tidak percaya bahwa nugelis di jalan dengan yang di rumah barangnya sama, balik ke imah, sok asaan, sarua, Pak. Tuh, bila perlu potret, Pak. Sama, Pak. Sama. Yang ini halal, yang itu haram. Aneh manusia malah mengejar yang haram. Itu yang jadi masalah. Maka ketika kawin, kasrus syahwat. Itu sebab seorang wanita wajib untuk menjaga bagaimana syahwat suaminya tidak tertumpah di luar rumah.
Halo. Tugas ibu-ibu itu. Jangan sampai bapak-bapak beli jamu di luar. Ibu kudu jadi toko jamu. Pan aya jamu Kuku Bima, itu teh singkatan Kuku Bima kurang kuat bini marah, Pak. Gagah apa? Kanyawan wae atuh beda kiceupna ya. Tugas siapa? Tugas ibu-ibu. Kenapa? Karena kasrul syahwat adanya di ibu. Makanya kalau ibu-ibu punten tidak menjaga penampilan, rasakan akibatnya. Ini kasrul syahwat. Yang kedua, kasratul ailah. Kasratul ailah itu memperbanyak orang tua. Yang kita tahu orang tua adalah yang melahirkan kita. Padahal masih ada 2 orang tua yang lain. Maka orang tua itu ada 3 hakikatnya. Satu yang melahirkan kita. Yang kedua, wa'allamaka, yang memberi ilmu, itu orang tua. Siapa? Guru. Makanya kalau kita durhaka sama guru, sama dengan durhaka kepada orang. 2, Pak Isep kan tadi 3. Ya, siapa? Watazawwajaka, yang menikahkanmu. Siapa? Wali dari perempuan, bapak dari istrimu, itulah wali. Siapakah itu? Mertua. Makanya durhaka sama orang tua sama dengan durhaka kepada mertua. Durhaka kepada mertua sama dengan durhaka kepada orang. Ya mami toha atau diajakan gelut. Halo. Bagaimana mertua itu tidak baik, luar biasa. Dia punya anak satu-satunya. Kalau Pak Haji punya anak 2, ini punya anak satu-satunya. Dibesarkan dari kecil, dibiayai, disekolahkan, TK habis berapa, SMP berapa, SMA berapa, sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, STLR mungkin. Ya. Begitu datang seorang laki-laki, hanya dengan modal kepercayaan yang disebut cinta, diambil tuh anak yang digedein. Cinta, Bu, cinta. Cinta. Cinta teh ati licin mata beuntak. Di mana geus inget ngolotot wae. Eta nu peureum ka deuleu beuntak karasa asa ucang-ucang dina bulu mata disangka manehna dicolek bet cileuh ta eta cinta. Halo. Haha, beak Pak ku cinta. Anak kita si Neng yang kita besarkan, datang laki-laki hanya modal cinta, diambil. Pernah ada seorang mertua yang begini. Nih, Bandungan ya, ya. Si AA menantu Pak Haji. Cek si Pak Haji teh kieu, AA ke sini. Boleh ambil anak Bapak, tapi mohon maaf, ini sudah Bapak hitung. Biaya melahirkan dulu sesar 7 juta. TK 15 juta, SMP dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Si Neng kuliah S1, total general Bapak habis 5 miliar. Bayar dulu. Ada mertua yang begitu. Halo. Beak modal Bapak teh ku si Neng teh bayar setengah nawe gitu. Atawa teu nanaon kiri dia tuh ka Bapak. Nggak ada. Itulah luar biasanya seorang mertua. Hanya dengan modal cinta, anaknya diikhlaskan. Hanya dengan aku nikahkan kepada engkau, diambil, diikhlaskan tuh. Makanya pahala seorang orang tua yang ketika menikahkan anaknya dengan ikhlas, gantinya adalah surga. Amin ya Rabbal. Itu sebab kalau rumah tangga anak ini, mohon maaf, akhirnya baru sampai tingkat kaf, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, sudah mulai kedengaran nih kepada telinga orang tua. Waduh, gagal. Begitu pulang bawa surat cerai. Aduh, apalagi. Awas, kasratul ailah, memperbanyak keluarga. Hakikatnya kalian bertemu 2 orang mempelai, jatuh kerami 2 orang mempelai. Pada kenyataannya bertemunya 2 keluarga besar yang dihalalkan di dalam ikatan akad, dihalalkan dengan ikatan dari Allah. Maka itulah yang disebut dengan jalan menuju pintu surga. Kenapa saya sebut jalan menuju pintu surga? Rasulullah bersabda, kata Rasulullah,
idza tazawwazal 'abda faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fi nisfil baqi. Ketika umatku nikah, faqad istakmala nisfaddin, maka setengah dari urusan agamanya selesai di dalam pernikahan. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, setengahnya lagi kalian tinggal bertakwa. Maksudnya apa? Menurut para ahli hadis, kalau orang nikah, kalau orang mau masuk surga itu bekal pahalanya harus 100%. 50% dari pahala untuk bekal ke surga didapatkan di dalam rumah tangga. 50% bekal ke surga ada di dalam rumah. Ini yang diabaikan oleh kita. Sementara kita mencari pahala banyak di luar. Ini yang jadi masalah. Ma, areka mana? Manakib. Pak, mau kemana? Manakib. Mak, kemana? Pengajian. Geus pengajian deui wae. Ieu teh poe naon? Rebo, Pak. Ai kamari Senenan, mah. Salasaan. Ayeuna rebo. Naon ngaranna? Reboan. Isu kemisan. Atuh nya paingan eta. Seragam maneh tapi keun ka aya 7 rupa. Berarti Senin koneng, Salasa kayas, Rebo mahejong. Halo? Kan paling gampang kalau ngecek ibu-ibu di mana tempat pengajiannya, cek aja Pak itu seragamnya. Kalau seragamnya ada 9 berarti ada 9 majelis taklim. Nu salapan teh kakara kabayar 3 dan misalnya mah ngiri dia. Begitu mau berangkat ke pengajian, mohon maaf, dia abaikan suaminya. Dia tinggalkan suaminya dengan alasan untuk pengajian. Teu kahartiku emme. Ieu maka salah kita bapana emak teh ka pengajian peupeurieun jiganya. Peupeurieun ku maneh teu dipapatahan, da maneh mah geuninganan ngaji oge ngan ukur sentak sengor ka urang. Urang teh arek tolabul ilmi. Tah wayahna tuh aya Haji Isep di Bandung mau ngaji ka dieu. Punten, tah ieu lauk gorengeun. Ieu beas isikaneun. Halo? Iya beas isikan, iya lauk gorengan, tak iya minyakna mahal-mahal oke. Apa yang terjadi? Lahan surga yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah disediakan di rumah diabaikan, surga di luar dikejar, kebalik. Siap. Halo, mah ibu-ibu. Ayo bapak-bapak kumaha jangan. Bapak geus ti heula. Apa nu tadi teh ya? Da boga pambajikan cewek-wer wae, diasupkeun ka sumur kalah jin nu kaluar. Halo. Akhirnya bapak bokalikan keluar. Ka mana kaluarna? Asalna mah ka Gardurona. Di Gardurona we. Nah, sabab lamun balik ka imah kudu siap-siap nyocokan ceuli. Nu kadua pake lakban. Halo, akhirnya lompat ke gardu ronda. Begitu cara Allah membimbing seseorang. Asal nanti gardu ronda, ngobrol. Ternyata diajakan ke tukang ngarona, hari tateh kaberangan. Nah, sare di masjid. Halo, mimiti nama dihudangkeun teh era arek salat teh. Nah, sare di masjid. Kan banyak orang yang seperti itu, ngobrol di masjid dari sore sampai malam. Berjamaah teu. Engke dihana geus baru berjamaah, baralik deui ka dinya aya nu di ditu ieu di Bandung, pira ku di dieu teu. Ternyata bapak-bapak ngaji juga itu karena sudah tidak betah di rumah. Ayo. Allah. Ibu-ibu masuk ke pengajian karena pelarian. Karena di rumah sumber penderitaan. Ieu teh ting mana nu bener, Pak. Mata ngaji Allah tapakna. Apa yang terjadi? Inilah kondisi kehidupan rumah tangga kita. Karena dia tidak tahu bahwa 50% punten pahala untuk ke surga ada di dalam kehidupan rumah tangga, itu yang tidak tahu. Kunaon atuh ajengan ieu teh teu meunang. Pertama, bisa jadi karena kekurangan ilmu. Makanya kudu ngaji kieu. Nu kadua, sampai detik ini mungkin belum mau menerima kenyataan yang disebut dengan ikhlas. Padahal Allah mengatakan warbo bima qasamallah,
kalian harus ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian. Sebab manusia punya jalan masing-masing, punya takdir, punya nasib, punya perjalanan masing-masing. Tetapi itu hanya cara Allah saja, agar kita itu menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan suami atau istri saja. Halo, ibu boga salaki goreng, goreng teh patut nih. Teu kudu digoreng ku ibu. Dan geus takdir ibu. Tidak perlu ibu datang ke tempat konsultasi. Pak Ustadz, saya mau konsultasi ke Pak Ustadz. Kenapa gitu? Rumah tangga saya itu, mohon maaf, sudah tidak senang. Emang kenapa? Dulu gimana? Ya dulu itu tidak sengaja dijodohkan sama orang tua. Ada cinta? Kagak ada Pak Ustadz. Tapi anak-anak lahir. Oh, Pak Ustadz. Engkau nikah tanpa cinta, ya anak-anak lahir. Bagaimana ibu ini? Tidak sengaja Pak Ustadz. Oh. Aya awewe nu ngagogoreng pagawean ngagogoreng salaki we. Salaki euceung mah anu. Aing ngagogoreng hareupeun randa. Ceuk randa teh eucai digogoreng mah wioskeun abdi we atuh dipulup. Ulah. Kumaha? Memang rumah tangga sinetronnya cuma ada 4. Awas, ibu kebagian peran yang mana? Ini harus disadari. Pertama, sinetron ada yang suaminya brengsek, istrinya juga brengsek. Contohnya siapa? Abu Lahab dengan Ummu Jumel. Dua-duanya brengsek. Halo? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Halo? Ada yang kedua, istrinya solehah, suaminya brengsek. Asa jiga abdi eta mah Pak Ustad. Loh, si ibu asa ngarasa pangsolehna. Jiga saha? Jiga Fir'aun jeung Siti Asiyah memang aya ti ditu lalakonna. Kalau kebetulan ibu sedang diberi sinetron yang seperti itu, maka ibu harus belajar kepada Siti Asiyah. Suaminya brengsek, istrinya tetap masuk surga. Halo? Emang suami brengsek didadagangkeun atuh sarua gorengna. Bapak tukang dagang gorengan, ibu ngagogoreng. Awas. Ada yang sebaliknya, suaminya soleh kayak bapak-bapak, istrinya brengsek. Sampai kayak yang tadi dimasukin sumur teh. Bapak itu sudah nasib bapak, tidak perlu disesali. Menyesal sesuatu yang sudah terjadi sama dengan menggergaji tai gergaji. Bagaimana caranya agar itu menjadi jalan terbaik untuk menuju pintu surga? Halo? Apakah ada? Ada. Bapak jangan kecil hati. Bapak mah bukan nabi. Punten, Nabi Lut. Ayo. Suaminya nabi, istrinya Allah. Jadikan itu lahan untuk ibadah. Memang ada yang keempat. Yang keempat memang suaminya soleh, istrinya solehah. Tapi barang langka. Mencari wanita solehah sekarang itu, waduh, istri akhir zaman itu berat. Tapi bukan berarti tidak bisa. Halo? Mau jadi kayak Nabi Muhammad, suaminya soleh, istrinya solehah? Alhamdulillah. Atau mau jadi kayak Fir'aun, mau jadi Nabi Lut, atau mau jadi Abu Lahab? Pilihan ada pada bapak, resiko tanggung sendiri. Jelas? Atuh Pak Isep, kalau begitu mah rumah tangga teh sebagai apa? Nah, yang pertama tadi kasrus sawat, yang kedua kasrotul ailah, ini yang ketiga. Ternyata rumah tangga itu kata Imam Ghazali adalah tadbirul manazil. Tadbirul manazil itu wahana untuk menguji kebaikan kita, kesolehan kita, ketahanan kita, keikhlasan kita, diujinya di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga adalah ujian dari Allah untuk melihat siapa yang terbaik. Ibu di luar jika wanita pangsolehahna. Kenapa? Ketua majelis taklim. Oh, kaditu kadieu ge tukang ceramah.
Datang ka imah, Allahu Akbar, suamina dijieun ketesan. Halo? Suaminya di luar, kiai, tukang ceramah seperti saya, datang ke imah mah, ku pamajikanna mah urungkut. Pak, dieu naon? Kumahan piring? Astagfirullah. Mana? Da kiai mah soleh kan gitu. Ieu teh pisurgaeun. Lain pisurgaeun pamajikan incak hulu jejak. Salutak. Patahan. Bapak merasa sabar, yang terbaik diuji di rumah, Pak. Di rumah. Maka rumah itu adalah, mohon maaf, wahana tadbirul manzil. Itu tempat untuk mendidik diri kita sendiri. Sabar di situ, ikhlas di situ, tawakal di situ, takwa di situ, tafwid di situ. Tetapi setiap pengorbanan Bapak, setiap tetes keringat Bapak, penderitaan Bapak, kesabaran Bapak dicatat oleh Allah asal ikhlas. Awas. Asal ikhlas dicatat oleh Allah kebaikan. Pak Isep, saya juga sudah begitu, tapi lila-lila mah abdi asup ke rumah sakit. Saya teh jadi punya penyakit jantungan, Pak Isep. Akhirnya saya di ronsen, Pak Isep. Ternyata begitu di ronsen ketahuan oleh sinar X. Di dalamnya itu wajah istrinya lagi melotot, Pak Isep. Allah Akbar. Berarti lain ikhlas. Nah, sampai di sini jangankan pengantin baru, pengantin bari juga sedang menderita. Ini wajah-wajah tertindas semua. Aduh, Pak Isep ini apa modalnya? Pak Isep, saya teh punya doa, jin, setan, berakesakan, genderuwo takut sama saya. Tapi kenapa istri saya malah saya yang takut? Pak, meureun salah doa, eta doa ijazah nanti saha? Atau Bapak baca ayat kursi buat setan, buat istri mah jangan pakai ayat, dagorkeun kursina geus sopan. Hese teuing. Anandaku terkasih, Pak Isep ngadongeng kieu teh. Ieu teh pengalaman urang geuning. Pejabat teh gagah di luar Pak nyaan, datang ka imam mah. Bapana. Semua. Kiai gagah di luar, datang ke jarak mah, cek pamajikan. Atuh Muhammad Ali tukang tinju ge ku pamajikan naon? Goye, Pak. Makanya hati-hati dengan wanita. Di balik tetesan air matanya memiliki kekuatan yang dahsyat luar biasa. Bapak nu heuras aku mah heurasna oge, katoel ku pamajikan. Komo bari kacepet. Tewas. Ampun, atuhnya. Tapi wanita jangan sombong, karena wanita disebut wanita karena ada laki-laki. Dalam eueuh lalaki penting naon ngaranna kabeh awewe di dunia ya kabeh. Lebar ban. Halo. Manya kudu make nog hayam maksudnya sileung-leuman. Beku dunia ini kalau tidak ada laki-laki. Wanita berharga karena ada laki. Ngan hanya ka laki-laki sok luka liku, ari awewe resep di luka liku nya 11-12 tungtung. Allah menciptakan kita berpasangan, ini ada hikmahnya. Makanya yang disebut pernikahan itu bukan hanya sekedar menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada maksud Allah, maksud di dunia. Tujuan rumah tangga itu litas kunu, untuk mencari kedamaian, ketenangan. Maka rumah tangga kalau sudah tidak damai dan tidak tenang, berarti sudah salah tujuan. Yang kedua, kalau rumah tangga hanya sekedar itu, maka mohon maaf, rumah tangga bukan hanya sekedar punya rumah dan punya tangga, bukan. Rumah tangga bukan hanya sekedar menumpuk harta. Banyak orang yang hartanya banyak, rumah tangganya tidak bahagia. Betul. Uang bukan segalanya, meskipun tanpa uang segalanya tidak bisa dibeli.
Gimana ya saya ngomongnya? Maksudnya begini, nanti teh kan cari uang dikasih ke istri. Akhirnya kira bahwa dengan ngasih uang saja istri itu ternyata terpenuhi kebutuhannya. Tidak. Ada apa? Aspek batin. Uang banyak, kalau menderita buat apa? Dan menurut saya mending hati senang uang banyak. Apa ya? Mending gitu. Ya. Inilah banyak contoh yang uangnya banyak tapi hidupnya tetap menderita. Tapi ada orang, mohon maaf, disebut sengsara mah enggak. Ngan batur mah imahna juga istana. Ieu mah punten imahna awing-awingan sisi astana. Batur mah saliuk besa ta jongkok. Ieu mah punten samak saheula awing tungtungna. Pamajikan becepok anak nongtot lehok. Halo? Aya ketel lagi harita. Punten wadah cai geus penyok da sesa pasea teh. Tapi rumah tangga teh awet we. Kan ada yang begitu. Jadi kebahagiaan itu bukan pada materi, kebahagiaan itu ada pada hati. Dan ini yang terjadi. Kalau hati bahasa Jermannya itu rudet, uang juga susah dicari, Pak. Itu rahasianya. Tapi kalau hatinya itu tenang, nyaman, uang teh pada datang, Pak. Makanya nyamankan dulu istri, nanti uang datang. Halo? Tapi kalau udah dinyamankan sama suami, tolong tahu diri. Karena istri itu cuman begini pekerjaannya. Kan banyak laki-laki yang tidak bisa masuk ke rumah. Kenapa? Dipegat, pantau, Pak. Jangan dulu masuk. Kenapa? Setor. Akhirnya dirazia, Pak. Alhamdulillah yang di sini selamat. Yang di sini selamat. Cuman masalahnya lupa, di sini ada, jadi ngejar nol. Pas sujud murah cek pemajikan, nah kopiah bapak mah teu rata. Dicobakan bapak ieu naon? Eta mah keur hamil mah, asam urat layana kopiah. Dibuka uang semua, akhirnya pecinya juga dicopot. Masih ada jalan. Apa nih di sini? Pengalaman. Dirazia juga, Pak. Ya kadang-kadang perempuan hanya ada yang pengen cari uangnya saja, tapi bapak-bapaknya tidak diurus. Menderita juga, Pak, kita. Kita yang capek keluar, cari duit, cari uang, cari rezeki, pulang ke rumah, dirampas semuanya. Untuk beli kerotok aja nggak ada. Halo? Makanya istri yang bijak kan tidak begitu. Begitu semuanya ada, yang paling ditanya, ini halal uang dari mana? Aduh, kalau punya istri seperti itu luar biasa. Ini uang dari mana? Halal enggak? Insya Allah neng, halalan thayyibah. Oke. Besok punya kebutuhan apa? Hehe. Bukan hehe. Mau mancing? Hehe. Ini buat kerotok. Realnya udah rusak. Oh ya, ini buat real. Halo. Kalau mau selingkuh ini, tapi langkahi dulu mayatku. Wah, nggak jadi. Pak, ini semua bahan masukan buat si Neng jeung si Aa. Rumah tangga teh gitu. Maka kalau tidak punya bekal yang disebut dengan bekal rumah tangga, jiwat rumah tangga itu hanya bukan yang disebut baiti jannati, tetapi baitina. Apakah itu? Ketenangan hati. Hati tidak bisa ditenangkan kecuali oleh makanan hati. Apa itu makanan hati? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kolbu itu hanya akan tenang, nyaman kalau diberi makan. Perut juga tidak bunyi, tidak berirama keroncong kalau diberi makanan. Makanan perut sama makanan hati berbeda. Awas, dua-duanya wajib dipenuhi oleh seorang suami. Maka kewajiban seorang suami, mohon maaf, selain dia memberi nafkah, juga memberi pakaian. Pakaian apa? Pakaian lahir dan pakaian batin. Awas.
nafkah lahir dan nafkah pendidikan lahir dan pendidikan ini yang sekarang tidak ada. Dikira cukup dengan nafkah lahir aja, pokoknya dicek calon mertua gue yang penting kerja. Iya, kerja ada, duit ada, tapi agamanya tidak ada. Mohon maaf, bapak akan menitipkan anak kepada suami yang seperti itu. Tunggu tanggal mainnya, dia akan kering kerontang jiwanya meskipun rumahnya kayak istana. Sebab tidak ada jaminan kecuali ketenangan hati itu hanya dengan zikir. Titik. Kalau begini mah dalilnya enak. Ala bil duit tatmainnul qulub. Waduh, kita cari aja duit sebanyak-banyak. Dijelang tak ke istri, kabeh di duitan, Pak. Istri sakit, kasih duit. Istri mau sekarat, kayak di TikTok gini, Pak, dikasih uang gepokan. Malaikat saja sampai mundur lagi. Enggak. Zikir. Ala bizikrillah tatmainnul, itu bekal. Maka ketika nanti masuk kepada medan karoha, di situ berbagai ujian, kalau di sininya kuat, maka percayalah Allah akan senantiasa menolong kita. Amin ya rabbal. Bagaimana kuncinya supaya dapat pertolongan Allah? Pertolongan Allah ada dua. Allah menolong dalam keadaan senang, Allah menolong dalam keadaan susah. Mau tahu kuncinya? Bagaimana Allah memberikan pertolongan dalam keadaan susah? Maka sering-sering mengingat Allah dalam keadaan senang. Kalau mau ditolong oleh Allah dalam keadaan susah, maka sering-sering mengingat Allah dalam keadaan senang. Kita doakan dua mempelai ini senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Isep hanya titip, tidak ada bekal rumah tangga sekalipun goncangannya sekeras apapun kalau kolbunya itu memiliki zikir. Karena itu saya memohon kepada para wakil talqin yang ada di sini, dikirnya yang seperti apa Pak Isep itu. Dah yang suka dikir mah banyak di sini. Pak Isep saya mah suka dikir, nah gening susah kene. Pak Isep saya mah dikir tapi rezeki malah tambah susah. Pak Isep saya suka dikir tapi ternyata hati masih tidak tenang. Dikirnya yang mana? Saya nitip dikir yang seperti itu hanya dikir yang berijazah. Da arinu di ijazahan mah beda. So, bapak dibere bismillah tapi di ijazahan ku kiai mati. Sok bisa anu jomlo. Di ijazahan pelet ku pakai. Halo? Aya kene nu jomlo cing acuh. Aya. Oh, ieu mah lain pelet nu teu metu. Jomlo nu mutuh juga. Tapi lamun di ijazahan mah apa peletna mati. Eta hebatna ijazah. Dikir ge sing orang teh kitu. Ai dikir nu teu di ijazahan mah da seueur, Pak. Tinggal meuli bukuna dibaca bisa, tapi tidak berijazah. Makanya ijazah dikir ini penting. Ijazah dikir inilah yang disebut dengan istilah talqin zikir. Talqin teh aya 3, aya talqin ba'dal maut. Awas, bisi salah ieu, bisi salah. Nah kudu ditalqin sagala tuh tereh paeh. Lain Bapak, dan teu ditereh-tereh aja paeh mah bakal geus beda kicupna. Omong geus kolot mah. Halo? Awas, ada talqin ba'dal maut, satu. Yang kedua, ada talqin inda sakaratil maut. 2. Ada talqin qoblal maut. Talqin ba'dal maut, mayit sudah di bawah kubur. Di atas suka ada yang membacakan. Ada bacaannya di nama Haji Musyarif geringanan. Itu disebut dengan bacaan talqin. Hei anu bin anu, inilah yang disebut mati. Nanti kalau malaikat datang dengan pertanyaan begini, jawab ini dah sudah bocor soal akhirat itu. Jadi tinggal diapalkeun we. Salah? Tidak, boleh saja. Nah, ada ulama yang menuntunnya seperti itu. Yang kedua, talqin inda sakaratil maut. Ketika orang sedang sakarot tuh mabok, ada yang ditalkinin dituntun la ilaha illallah, matanya sudah mendelik ke sana kemari, bisa. Tapi itu tidak jadi jaminan karena orang sedang sakarat, orang sedang mabok, Pak. Orang sedang mabok, maka apapun itu sudah tidak didengar.
Dan orang yang sedang mati itu disebut di dalam Quran surat Qaf, Allah membuka basirohnya. Basiroh itu mata batinnya. Mata batin yang selama ini belum terbuka. Pada saat sakaratul maut, mah gratis Pak dibukain itu mata batin itu. Jadi kalau Bapak mau terbuka mata batin yang gratis, gampang. Tungguan sakarat Pak. Mah saudara katingali dibukakan oleh Allah. Ruh-ruh yang hadir diperlihatkan, setan yang datang diperlihatkan. Makanya orang sedang sakaratul maut jangan kaget. Dia suka bilang begini, kenapa ya itu emak yang sudah meninggal kok ada di depan? Karena dibukakan. Dan bukan hanya itu, ada yang disebut gomaratul maut. Pada saat gomaratul maut, maka apapun hasil perilaku masa lalunya diperlihatkan. Nanti dikuburnya kayak apa? Diperlihatkan. Makanya orang sakaratul maut itu suka begini. Yang lebih ngeri ada keterangan seperti ini. Man asya ala syai'in famata alaih. Barang siapa yang kebiasaan hidupnya seperti itu, maka matinya pun dari mulai sakarat dalam keadaan seperti itu. Orang meninggal pengen husnul khotimah. Ciri yang husnul khotimah nggak ada lagi kecuali man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir napas terakhir nyawanya keluar kalimat la ilaha illallah, dijamin itu yang masuk surga. Hadis Rasulullah. Tetapi ketika orang sedang sakarat, pada saat menjelang maut, tergantung kehidupan sehari-harinya. Kalau kehidupan sehari-harinya begitu, pada saat sakarat, maka menceracaunya juga persis seperti itu. Matak tong kaget tukang beca sakarat, atau tukang anu sok sasapedahan geuning ayeuna ka gunung. Pas sakarat teh goes. Kang la ilaha illallah, la goes. Kumaha Pak anu tukang useup? Anu tadi pas sakarat teh krotok. Strike. Jangan bermimpi dah pasti begitu. Sok bagaimana tuh Pak supaya keluar la ilaha illallah? Biasakan kalimah la ilaha illallah disebut kalimah takwa. Wa alzimhum kalimatut takwa. Lazimkan kalimah takwa itu. Kalimah takwa la ilaha. Rumah tangga pengen ikhlas. Kalau chip keikhlasannya tidak ditanamkan dulu, sampai kapanpun tidak akan bisa ikhlas. Apa itu kalimah ikhlas? La ilaha. Lakeun heula eta mun hayang ikhlas. Ayo mah hayang ikhlas ari chipna eueuh. Naon bedana ieu mah mawa HP tapi teu di kartuan. Kartuna heula tak asukeun tak adinya. Asukeun we eta. Kakara engke oh ieu disebut ikhlas. Salat hayang khusyuk. Tidak akan bisa. Da teu aya chipna di dinya. Da khusyuk mah lain di dieu. Di mana? Mata cek Nabi at-taqwa hahuna. Takwa ge di dieu. Di mana? Dina kolbu. Kolbu teh pusatna dina jantung. Pelakeun heula la ilaha illallah kadinya. Wa alzimhum kalimatut taqwa. Pelakeun kalimat ikhlas di dinya. Baru kita bisa ikhlas. Paisep salat hayang khusyuk. Ai salat nu khusyuk nu kumaha? Wa aqimis sholata lidzikri. Eta salat khusyuk teh Pak. Dirikanlah sholat yang sholatnya itu menghasilkan dikir kepada. Dikir bukan pekerjaan ini mahnya membantu. Dikir pekerjaan ini, maka tanamkan dulu la ilaha illallahnya ke situ. Begitu kita sholat, rasakan nanti di sini ada sesuatu yang membuat pikiran kita teu bisa kamamana. Makanya diajarkan dikirna aya anu tungkul ye kadinya keentah disebutna dikir khofi. Engke uih ka bumi sok suhunkeun ijazah talqin ka para wakil talqinnya. Suhunkeun ketos ieu. Engke diajaran zikirna zikir khofi. Khofi teh eueuh soraan. Diajar naon tah? Ngahijikeun ieu, dijembatani ku ieu, ditancepkeun ka dinya. Teu aya soraan, teu aya gerakan, tapi disadana kalimah nu inti. Nu kalimah inti eta mencakup semua kalimah yang ada. Disebutna ismul aqdam. Kalimat apa itu? Allah. Naon wae nu aya dina kalimat Allah. Tak engke kalimah lafaz Allah. Nah, disebutkan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
Tapi tadi sadakeun, disadana di mana? Sadakeunna di dieu. Bari tungkul. Sarua jeung ketek jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Leungitkeun sorana. Tah di jero mah aya. Lamun eta tos dipelakeun Pak, maka keketegana jantung urang ka mana wae disadana teh eta. Aneh, Pak, aneh. Mata urang keur kikiran ge punten, eta mah ngarep disada dan geus dipelakeun di dinya. Tanu hese teh melakeun eta kadinya disebatna talqin qoblal maut. Eta talqin qoblal maut. Kumaha tuh keur ngalatih mah wayahna kudu make sora anu tarik. Naon kalimana sing lengkap? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jangan kudu aya soraan apa dikir mah eling ka Allah. Eling itu apa? Ingat. Kenapa ingat jadi harus di sini? Da ingat mah punten mun teu di pikiran di dieu. Karena manusia mudah mengingat yang sering dia sebut. Awas. Karena manusia mudah mengingat yang sering dia sebut. Jelema bakal ingat ka Allah cek Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun lapad Allah nah anu aya dina la ilaha illallah sering diucapkeun. Jeung kudu tarik kadenge ka dieu, karekam ka dieu, asup di dieu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta jadi ieu mah keur ngabantu, keur diajar. Tangke diajarna kieu. Kan biasana mun salat kieu, Allahu Akbar. Babacaan teh kan di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Engke mah ganti di mana tos ditakir kadinyakeun ta babacaanna. Sok sadakeun, tapi corongna kadinyakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadinya, Pak. Beda. Ieu moal liar ka mana? Teu pacanten tengahkeun ke ku Bapak. Kieu deui sok Bapak maca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain, Pak. Komo bari ceulina ceuli lentaheun. Komo bari panonan dibukakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Torojol teh nu geulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ceces nu ngagoreng peda. Kadenge ku ceuli. Pongseng kana irung, pugu atuh salat nah yang geura beres. Kapendak we ayeuna mah rahasiana teh eta sing goreng. Latih heula atuh da lamun geus sering disebatkeun mah engke teh bakal aya we. Da model Bapak sok ayeuna mineng we ngupingkeun lagu dina naon dina jaipongan datang teh ka imah rek salat teh Allahu Akbar. Eta di jero teh eta. Kitu ulah sadenge-denge. Sok numawi suhunkeun kepada wakil talqin, suhunkeun ayeuna mung aya hoyong di ijazah dikir titik engke kumaha carana tah tuturkeun eta amalkeun eta lestarikeun Bapak geus teu kudu mikiran naon nah lamun eta tos aya dina qalbu urang sadayana engke oge di mana sakaratul maut Masya Allah nyawa teu hese kaluar datos gaduh tutumpakana eta digambarkeun nyawana persis seperti cai keluar tina kendi. Tapi lamun teu boga tutunggangan dikir eta punten nyawana hese arek keluar disebutnya sakaratul maut tapi kabulial buncelik naudzubillahi min balik deui ka rumah tangga oge lamun dikirna kuat Masya Allah begitu pasea salah sawiosna pasti buburu didegetan ku malaikat punten ditewak hatena dileureuskeun hatena tapi lamun teu aya dikir dina rumah tangga Masya Allah akhirnya perang dua keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.